menghilangkan rasa sakit. Dipakai, ya. Oleh sebab itu dulu-dulunya kalau orang kesakitan dan lain luka lain-lain, mereka tampal itu untuk menghilangkan rasa sakit sementara. Tapi sampai sekarang penelitian ganja ini bisa dijadikan pengobatan itu belum ada. Boleh silakan saudara pakai ganja, nggak jadi masalah, bukan dianggap narkotika, tapi harus di tempatnya gitu. Kamu mau ketergantungan apapun silahkan kamu sendiri gitu. Ini saya buat tempat kamu nyuntik oleh negara. Kalau kamu mau pakai narkoba jenis misalnya ganja, ini dia tempatnya, ya. Jadi negara masyarakatnya sudah mengerti tentang bahaya narkoba. Nah untuk Indonesia memang nggak semudah itu. Nah ini setelah tahun 2010 karena itu sudah berkurang dan pengetahuan masyarakat, ya. Karena ada BNN, ada dinas kesehatan, ada konselor lain selalu bersuara tentang itu. Akhirnya mungkin masyarakat termasuk iklan dan lain-lain, TV dan lain-lain, media, termasuk akhirnya masyarakat lebih ngerti tentang dampak itu. Ya, kalau waktu itu mereka yang muda-muda itu banyak sekali yang saya jadi korban. Saya lihat sendiri banyak yang korban. Tingkatnya itu karena itu barangnya mahal, puto itu kan mahal. Tingkat kelas anak-anak pemakai itu kelasnya kelihatan. Iya sesuai harga tadi ya. Anak dokter, anak pengusaha. Ya kalau saya cerita, saya banyak kenal gitu ya, karena memang saya sampai ngurusin sampai di rumah. Terus anak orang-orang berada lah gitu. Nah, karena kelasnya memang kelas segitu. Nah, tapi sekarang alhamdulillah larinya kemana? Kemana? Iya, larinya pemakai narkoba itu tidak lagi sudah jarang, sedikit. Yang pakai narkoba sekarang, yang jenis narkoba suntik yang putau tadi sudah beralih ke ekstasi dan sabu-sabu. Yang paling banyak sabu sekarang. Kalau sabu itu cara pakainya? Nah, sabu tadi kan kayak pakai bong kayak gitu juga ya? Iya, pakai bong. Narkoba bukan tanaman, bukan alami, kan dibuat. Sebenarnya kalau sabu-sabu itu cairan kayak gini, ini cairan kimia, dicampur kimia ini, campur kimia ini, digoreng langsung jis, jadilah dia garam. Jadi garam sabu. Garam itulah yang dijual, harganya sekitar sekarang berapa Pak? 150. Satu paket hemat. Mahal juga ya. 50 bisa. Itu dapat segimana sih maksudnya? 1 gram atau 1 kilo? 1 gram mahal. 1 gram ya. Satu paket hemat. Itu bisa dipakai berapa orang itu? Wah, sekali pakai. Iya. Hanya 1 orang, sekali pakai aja. Sekali pakai. Hemat itu yang sabu-sabu itu. Nah, harganya kan itulah yang kita dilihat dari TV, di media dan lain-lain. Ada bong, ada alat isapnya kan? Itu bong namanya alat isapnya itu. Terus ada pipetnya, terus ada sendok dan lain-lain. Nah, itu alat isap khusus untuk sabu. Tapi kalau suntikan itu bukan sabu, berarti dia pakai narkoba suntik. Jenis apa? Jenis putau. Itu kelihatannya. Dampak efeknya dari penyakitnya juga kayak gitu. Jadi sabu-sabu ini udah sekarang kalau di Palembang ya tertinggi lah untuk jenis narkoba yang sekarang ya. Kalau dulu berubah dia. Kalau dulu putau kan. Oh, putau ya tadi ya. Tinggi yang tadi ku ceritain. Sekarang mulai ke sabu dia. Kenapa terjadi pergeseran seperti itu Pak Irul? Apa karena lebih mudah digunakan atau memang harganya tadi mahal ya? Lihatlah bandar narkoba yang ditangkap tidak ada yang tidak pakai Pajero. Saya. Ukurannya itu ya? Iya. 1 kilo itu mereka hampir 3 miliaran 1 kilo. Jadi kalau sabu itu, jadi paling kecil 1,5 lah. Diambil 50% dari harga standar ya. Kalau dijualnya benar full yang harga yang standar paket hemat itu eceran lah istilahnya. Untungnya besar. Memang menguntungkan dan menggiurkan sekali ya bisnis ini ya Pak Irul ya. Sudah tuh barang itu kan namanya peredaran gelap. Ya. Sangat hati-hati dan lain-lain. Terus di dalamnya juga kita nggak tahu juga ada aparat dan lain-lain dan lain-lain. Nah sekarang sabu-sabu itu karena membuatnya mudah, lain dengan yang putau tadi. Kalau putau itu harus tumbuh kan, Tuhan tidak numbuhnya habis dia kan. Tapi ini dibuat mudah. Jadi wong Palembang sekarang lah pacak buat sabu-sabu. Bisa. Karena kimia tadi digoreng, cuma digoreng. Tadi cuma campur bebek. Masih kuali tadi. Kimia, campur kimia, seret gitu. Terus langsung jadilah dia batu kristal. Bentuk sabu-sabu tadi. Mudah buatnya. Siapapun bisa. Tapi cari kimia ini. Oleh sebab itu pernah nggak? Nyari itu ya. Di lembaga pemasyarakatan kan? Pernah dengar di lembaga pemasyarakatan ada ada pabrik
sabu-sabu. Malah jadi sarangnya gitu. Iya, ada sarang sabu-sabu. Kenapa? Karena kimianya kan nggak tahu. Orang LP itu nggak tahu. Kan saya ngirim ini untuk minum, istri saya di dalam kan nggak tahu kadang-kala. Tau-taunya itu kimia. Ada lagi misal contoh modus-modusnya macam-macam. Waktu di rumah, misalnya dibawa handuk ini untuk suaminya di dalam. Handuk ini dikeringkannya dulu. Ekstasi, sabu-sabu yang masih basah tadi, ditumpahkan ke handuknya, handuk si suaminya. Dia kering kan, sudah kering, baru diantarkan ke sana. Suaminya udah tahu nanti, direbusnya lagi itu cair. Jadilah cairan itu yang kimia yang saya tadi. Oleh sebab itu jadilah pabrik ekstasi di dalam. Orang yang di lembaga pemasyarakatan kadang nggak tahu yang begitu ilmunya. Sampai berinovasi seperti itu ya. Modus macam-macam. Iya, baru tahu kalau yang gitu. Kalau Padel, kalau saya cerita banyak sekali kalau modus-modusnya aneh-aneh. Ada yang masuk di dalam burit, di dalam vagina, banyak modusnya. Pakai kapsul kayak gitu ya? Iya, pakai kapsul. Terus ada yang kalau di lembaga pemasyarakatan itu kadang-kala dicampur dengan kangkung, ekstasi dan sabu-sabu itu kirim surat sayur kangkung misalnya yang basah, itu dicelupkannya di plastik masukin di dalam kan, akhirnya aman. Terus ada lagi di dalam sabun, sikat gigi, odol dan lain-lain. Jadi mereka untuk masukkan ke dalam itu ya mereka lebih pengalaman, modus-modusnya udah macam-macam. Ya. Kalau dulu putau itu paling-paling di ujung-ujung baju ya. Benar. Nah, di lubangnya ujung baju sini. Masukin. Karena pakai hemat kan masuk sini kan. Jadi polisi ngejarnya sulit. Iya. Nah, kadang-kadang ditelan oleh mereka. Ya, kalau ditelan besok diberak embeknya lagi. Ya, karena harganya mahal sayang kan. 250.000 kan kalau nggak diambil deh. Iya. Tapi kalau sekarang kan berubah polanya. Karena bentuknya kristal, kalau ditelan juga dihancur juga gitu. Di dalam perut lain dengan ekstasi, dengan apa namanya putau. Jadi modus-modus itu termasuk ya apa sabu-sabu ini ya istilahnya kayak pasar biasa gitu untuk sekarang. Oleh sebab itu kita pengetahuan yang kata Pak Dio tadi, pengetahuan masyarakat itu kan ada P4GN kalau di apa namanya di BNN itu, penanggulangan, pencegahan penanggulangan apa namanya narkotika nasional. Bentuknya salah satunya adalah karena ada supply dan demand. Jadi kalau supply-nya banyak berarti ada demand pemakai yang banyak. Oleh sebab itu kita tahan demandnya. Supply lah banyak-banyak, tapi demandnya kita tahan. Nahannya macam mana? Nahannya salah satunya memberikan pengetahuan sedini mungkin kepada orang atau anak supaya dia tahu tentang bahaya narkoba. Kalau sudah ada iman di dalamnya, otomatis dia akan nolak. Oleh sebab itu di situ ada kata-kata di BNN itu apa? Say no to drug. Ya, ada tangan gini lagi ya, stop narkoba gitu ya. Nah itu kata-kata itu. Oleh sebab itu pengetahuan itulah yang utama untuk menurunkan itu. Oh jadi lebih preventif, lebih kita edukasi sosialisasi pencegahannya agar jangan sampai menggunakan narkoba berarti ya Pak Erul ya. Karena kalau kita dorong suplainya, kita lihat sekarang ya. Dapat di mana misalnya di Bom Baru 3 kilo. Terus di Airport dapat 3 kilo. Besok itu yang 3 kilo. Tapi yang lolos dari Bom Baru itu lebih dari 3 kilo. 3 kali lipatnya. Lewat di bandara itu yang dapat di kepolisian di BNN itu cuma sekian persennya. Yang lewat nggak tahu. Yang sudah beredar. Belum lagi, apalagi Palembang. Ada darat, ada laut, ada sungai, daratnya juga lewat, terminalnya juga banyak, mobilnya juga sudah banyak dan lain-lain. Jadi agak sulit memang untuk memberantas secara pemberantasan. Oleh sebab itu salah satu yang paling bagus adalah Cak Mano pertahanan diri individu-individu masyarakat Sumsel Indonesia ini tahu tentang bahaya narkoba itu. Oleh sebab itu BNN termasuk Padil dan lain-lain penyuluhan ke sekolah-sekolah dan lain-lain untuk mengetahui tentang itu. Dan itu efektif Pak Herul cara seperti itu. Kalau saya karena kan kalau sekali aja nih kalau kita kasih tahu anak-anak nggak terlalu didengar kan efektif cara seperti itu. Kalau saya lihat lebih efektif karena pengetahuan ya. Kayak Inggris misalnya, negara-negara sudah maju yang di Eropa. Inggris itu ganja itu dia sudah bisa make. Boleh silakan saudara make ganja, nggak jadi masalah. Bukan dianggap narkotika, tapi harus di tempatnya gitu. Kamu mau ketergantungan apapun silahkan kamu sendiri gitu. Ini saya buat tempat kamu nyuntik oleh negara. Kalau kamu mau makai narkoba jenis misalnya ganja, ini dia tempatnya. Ya. Jadi negara masyarakatnya sudah mengerti tentang bahaya narkoba. Nah, untuk Indonesia memang nggak semudah itu. Iya.
kompleks ya. Oleh sebab itu BNN maupun tempat-tempat rehab selalu mensosialisasikan tentang bahaya narkoba itu, terutama keluarga dan lain-lain. Banyak juga stigma masyarakat yang belum bisa nerima mereka korban dari narkoba. Padahal nggak usah takut. Ya kayaknya kan kalau ada anak yang terkena tuh kan kayaknya aib kayak gitu kan, harus disembunyikan. Makanya takut tadi ke rehabilitasi, takut anaknya di penjara tadi kan Pak Hairul. Jadi ketakutan seperti itu kan yang ada di masyarakat. Jadi mungkin harus lebih sosialisasi lagi kata Mas Fadil seperti itu kan Pak Hairul. Iya benar. Nah ini kalau kita lihat dari angka penurunan pengguna narkoba di Sumsel gimana nih? Apa terjadi peningkatan atau menurun nih Pak Hairul kalau ngelihat dari data nih? Kalau yang korban yang direhab oleh Fadil itu nurun, tapi pemakaiannya tinggi. Ya, karena apa? Karena contoh kita lihat, kalau dulu saya waktu masih di BNN, paling-paling masuk sabu itu gram-graman, nggak sampai kilo-kiloan. Kalau sekarang nggak lagi, udah sekilo, udah 3 kilo, udah 4 kilo, kadang-kadang ada 10 kilo dan lain-lain. Sekarang berarti kan barang itu banyak. Tapi yang korbannya itu yang sedikit gitu. Nah, salah satunya adalah mungkin mereka cuma pakai sekali 2 kali, tidak sampai ketergantungan. Nah, kalau itu sudah dari ketergantungan fisik dan psikis yang diomongin Fadil Bro Fadil tadi, nah itu yang harus kita rehab. Nah, kalau dimakai. Nah, oleh sebab itu banyak sekali di tempat hiburan kalau kita lihat ya mereka sambil memakai WC, toilet dan lain-lain. Nah, bukan hanya ekstasi. Kalau ekstasi itu geleng-geleng baik. Geleng sampai di rumahnya marahi bini paling-paling dia. Ya. Nah, Pak Hairul punya harapan nggak sih di Hari Anti Narkoba ini terhadap peredaran narkoba? Mungkin ada saran mungkin buat keluarga di rumah di sana, pemirsa Cukup Pedas, mungkin ada saran-saran dari Pak Hairul agar tidak terjerumus dalam rangka Hari Anti Narkotika Internasional ini ya. Salah satunya adalah untuk masyarakat ya. Jadi kalau anaknya sudah korban, sudah make dan lainnya, jangan takut kata Pak Hairul tadi. Harus dikonsultasikan. Terus sekarang ada IPWL. IPWL ini institusi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mereka konsultasi. Ya, di Dinsos ada, di kepolisian ada, di BNN ada. Terus ada beberapa puskesmas yang ada di Kota Palembang ini. Misal aku punya anak aku pakai narkoba, aku tidak usah takut ditangkap polisi. Nah, konsultasilah ke sana. Karena lah dibuat konsultasi, dibuat tempatnya untuk konsultasi. Nah, masyarakat jangan juga menganggap anak yang kena itu dianggap aib gitu atau bermasalah, ya. Karena engkala, tapi mereka, apalagi anak-anak pejabat dan lain-lain, kadang-kala malu kalau anaknya pakai narkoba, ya. Nah ini yang kadang-kala yang kami juga atau konselor juga kadang-kala kendala. Karena mau bongkar permasalahan yang dihadapi anak, mereka orang tuanya kadang-kadang tutup-tutupi, kadang-kadang karena duitnya banyak ya, dia dulu itulah yang berpikir gitu, duit mobil gitu. Wah ya anak aku nih sekolah dulu, ada mobil, ada ini gitu. Tapi tidak tahu dia kebutuhan anak itu bukan itu, tapi kasih sayang dan lain-lain. Nah itu yang terjadi. Nah oleh sebab itu keluarga cepat-cepatlah kalau ada anaknya baca itu. Untuk masyarakat yang belum mungkin ya, karena sosialisasi tentang narkoba ini sudah hampir masif lah ya di sekolah dan lain-lain, termasuk stiker dan lain-lain, baliho besar kemana-mana kan tentang narkoba ini. Mungkin masyarakat atau anak-anak yang belum ya janganlah, karena sudah pakai sekali itu samu kata Pak Fadil tadi, masuk dalam lorong yang tanpa ujungnya, lorong yang gelap tanpa ada ujung. Kalau sudah masuk sekali narkoba itu, karena apa? Karena yang diganggunya itu adalah susunan saraf pusat. Semua susunan saraf pusat sudah diganggu, yang lainnya itu akan terganggu. Karena itulah lebihnya manusia dengan hewan lainnya. Nah ini yang paling ngeri, termasuk tingkatan agama dan lainnya. Jelas bahwa dalam agama salah satunya adalah narkoba jenis apapun itu haram. Ya. Kata Bang Omar juga aman. Iya, Bang Omar mengatakan bahwa haram. Jadi harus coba. Yang enak-enak itu haram. Jadi jangan pernah coba-coba barang haram ini ya. Sekali terjerumus udah urusan panjang ya. Oke. Nah kalau ini Pak Hairul, kan kemarin kita juga sempat ada ngeliat di berita tuh seorang ibu yang memperjuangkan ganja untuk pengobatan anaknya. Nah itu gimana itu Pak Hairul? Ya, ini paksa ilmu lama juga dipakai ya. Ya, ganja itu sebenarnya, ganja itu kan kanabinoid namanya istilahnya. Di dalamnya itu ada THC namanya. THC itu tetra
apa gitu, ada THC singkatannya. Nah, ada jenis apa di dalam zat batang ganja mau pohon daun-daun itu, THC ini adalah dipakai oleh orang kesehatan untuk analgesik, menghilangkan rasa sakit. Dipakai, ya. Oleh sebab itu dulu-dulunya kalau orang kesakitan dan lain luka lain-lain, mereka tampal itu untuk menghilangkan rasa sakit sementara. Tapi sampai sekarang penelitian ganja ini bisa dijadikan pengobatan itu belum ada untuk penelitian, karena semua, apalagi di undang-undang narkotika, yang boleh memakai narkoba itu adalah tenaga medis dan penelitian. Jadi kalau bukan untuk penelitian dan bukan tenaga medis, tidak boleh. Kita pun, kami pun, saya waktu di BNN dulu, saya kadang-kadang bawa anak-anak keliduh itu yang putau itu, saya suntik dulu di airport, supaya nggak sakau waktu di atas pesawat. Oleh sebab itu ngeri sekali. Kalau saya kena tangkap di polisi, waktu itu kena saya pasti. Tapi saya berpikir, daripada nanti sakau di atas, lebih baik saya suruh nyuntik di bawah kan. Sementara sebelum naik pesawat, nyuntik dulu dia. Sakau, suntik, sudah suntik baru naik. Dia segar, baru sampai ke lidu nantinya. Nah, kebanyakan anak-anak begitu, kalau ajarin dulu. Kalau nggak sakau saya malu nanti di dalam. Dia ngamuk, dia ngoceh dan lain-lain di dalam kan, di dalam air, di dalam pesawat. Nah, lari dengan yang tadi apa namanya, ganja tadi, ya lari dengan ganja tadi. Jadi sebenarnya ibu itu ya karena anaknya itu namanya hiperfase, jadi gangguan susunan saraf. Anaknya itu gangguan susunan saraf pusat, yang menyebabkan anak itu ada rasa sakit yang berlebihan, ada tulang yang rasanya apa, termasuk ada gangguan psikomotor dan lain-lain. Jadi anak itu diberikanlah ganja untuk menghilangkan rasa sakitnya, tapi itu bukan pengobatan. Nah, waktu diberikan ganja, anak itu sehat gitu. Ya, tapi sementara kan sifatnya sementara. Iya. Oleh sebab itu banyaklah cetuskan, nah, ibu itu salah satunya ganja itu dilegalkan. Karena apa? Dia menganggap takut dilegalkan. Oleh sebab itu, tapi Pak Wakil Presiden kita menanggapi dengan positif juga kan. Tapi ID dan tenaga kesehatan lainnya nggak mau dia langsung gegabah. Ya boleh saja, tapi nanti kita teliti dulu. Moderatnya besar nggak? Manfaatnya besar nggak? Kalau lebih banyak manfaatnya mungkin, tapi kalau moderat lebih baik moderatnya ngapain gitu kan, kayak gitu. Orang-orang kesehatan tuh pasti berpikir dua kali yang kayak gitu, apalagi yang penelitinya kan berpikir. Nah, ganja itu memang tadi ada THC di dalamnya itu. THC itu ada menghilangkan rasa sakit, tapi untuk pengobatan hiperplase yang tadi apa namanya agak mati tangannya dan lain-lain, ya itu belum bisa untuk dipakai untuk sekarang. Ya, belum bisa ya. Iya, karena harus diteliti ulang. Ya. Ini menarik sekali kalau kita ngomongin masalah narkoba, kayaknya nggak bisa habis ya. Pasti ada aja turunannya. Narkoba juga bukan hanya satu kan, dan banyak ya jenisnya kan. Belum lagi zat-zat adiktif lainnya ya. Kayaknya kita harus ada episode selanjutnya nih yang membahas seperti itu ya, Kak Hairul ya. Oke, dan pemirsa Cukup Pedas, dengan obrolan yang cukup panjang tadi bersama Pak Hairul dan Mas Fadil, berakhir juga episode kita di hari ini. Nantikan juga episode selanjutnya, mungkin kita akan membahas lebih lanjut di masalah HIV. Ya, HIV belum. Narkoba juga masih panjang lagi ya. Sudah siap jadi narasumber berikut di episode berikutnya ya. Oke, di episode Cukup Pedas cukup sekian di episode kali ini. Jangan lupa untuk tetap bahagia dan jauhi narkoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.